Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Pagi ini saya akan baca dari buku Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Berkata sebagai berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita suatu kepastian di saat kita memiliki iman. Karena di dalam kita memiliki iman, kita mempunyai keyakinan untuk mempercayai yang kita belum lihat. Dan kita punya kemampuan untuk memberi pengharapan dan sebagai bukti yang kita bisa lihat nanti. Nah, dalam kehidupan kita di hari-hari yang sedang kita jalani, kita melihat perubahan sedang terjadi karena situasi pandemi COVID. Dan perubahan ini memberi dampak yang berpengaruh pada tatanan hidup kepada semua manusia. Bukan hanya di negeri kita, tetapi di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Sehingga kita melihat bahwa tidak sedikit juga orang-orang percaya menjadi lemah dalam kehidupannya karena begitu beratnya tekanan, begitu beratnya masalah, dan juga kondisi yang sepertinya belum ada harapan. Begitu banyak cara, begitu banyak upaya sudah dikembangkan, tetapi rasanya harapan masih jauh. Nah, di sini kita menemukan ayat firman Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang percaya menjadi lemah di situasi seperti ini? Mengapa kehidupan rohani orang percaya ikut terpengaruh dengan kondisi pandemi yang sedang berlangsung? Hal ini terjadi karena kita lupa. Kita harus hidup di dalam iman. Kita tidak bisa hidup tanpa iman. Karena itu iman harus menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Karena kalau iman itu tidak ada pada diri kita, maka kita lemah dan tidak berdaya. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan, dan menjadi lebih buruk. Nah, sebab itu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam suratan Korintus, di situ dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, demikian tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dari tiga hal yang diingatkan di dalam Alkitab, maka ada dua tanggung jawab kita di dalamnya. Yaitu pertama, kita melihat bahwa kita harus mempunyai iman dan pengharapan. Kasih yang kita miliki sebagai manusia biasa, yaitu kasih filio. Sedangkan kasih yang dikatakan paling besar dari antaranya ialah kasih, yaitu kasih agape. Dan kasih itu hanya Allah punya. Dan itu Allah yang buat untuk kita. Sedangkan kita sebagai orang percaya harus membangun iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena tanpa kita sadari, sebagaimana Yakobus ingatkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai ayat 22, di situ dikatakan ada orang yang berkata dia punya iman tetapi dia tidak punya perbuatan. Jadi jelas
Iman adalah tanggung jawab kita yang diwujudkan dari perbuatan kita. Sedangkan agape itu adalah pemberian Allah kepada kita. Nah, kita harus punya dasar yang kuat, iman dan pengharapan. Nah, sebab itu kita melihat di dalam Alkitab ada banyak contoh. Di dalam buku Ibrani menceritakan ada orang-orang percaya yang dicatat dengan jelas tentang iman mereka kepada Tuhan. Ketika kita bergumul dengan penderitaan, kesukaran, kesulitan, maka ada satu tokoh yang bisa menjadi teladan buat kita, yaitu seorang yang bernama Ayub. Ayub merupakan contoh dari orang-orang yang belajar bertahan dalam penderitaan hidup. Karena beriman, maka perbuatan, yaitu bertahan. Karena kita beriman, maka kita harus bertahan. Karena tanpa upaya kita untuk bertahan, maka iman kita itu mati. Nah, dalam hal inilah kita menjumpai contoh dalam Alkitab Ayub, seorang yang bertahan dalam penderitaan hidup. Bahkan kita juga melihat ada seorang lagi yang bertekun dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Yaitu kita bisa lihat dalam Kejadian 26, seorang yang bernama Ishak. Ishak diceritakan bagaimana dia begitu tekun. Dan hal itulah yang membuat dia menjadi orang yang imannya hidup sehingga dia dicatat dalam Alkitab sebagai pahlawan iman. Ketekunan itu perlu ada dalam diri kita di saat kita berkata kita punya iman. Iman tanpa perbuatan itu iman mati. Iman tanpa ketekunan juga tidak ada gunanya. Bahkan kalau kita melihat ada satu tokoh lagi yang bernama Yakub. Yakub adalah orang yang belajar, berusaha dengan segala upaya. Dia berupaya, dia berusaha, dia tekun. Sebab itu ketika dia akan mendapatkan seorang istri yang dia kasihi, ternyata bapak mertuanya tidak memberikan yang diharapkan, maka dia harus bayar dengan membuat komitmen bekerja sekian tahun untuk bisa mendapatkan anak yang dia kasihi, calon istrinya. Di situ kita melihat dari peristiwa ini Yakub memberikan teladan karena dia beriman kepada Tuhan. Kita diingatkan Yakub belajar, berusaha, berjuang, dan itulah wujud dari iman mereka. Ayub orang yang bertahan dalam penderitaan, itulah perbuatan dari imannya. Ishak adalah orang yang tekun di dalam kehidupannya, itulah perbuatannya. Yakub adalah orang yang berusaha belajar terus, berjuang terus untuk mencapai tujuan-tujuan lama. Sebab itu kita sebagai orang percaya, kita hidup di zaman seperti ini, maka kita diingatkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab itu iman itu harus diupayakan dalam diri kita. Sebagaimana pahlawan-pahlawan iman yang saya sebut tadi, Ayub, Ishak, dan Yakub. Iman mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang berusaha. Karena iman tanpa perbuatan, Alkitab katakan itu mati, itu sia-sia. Sebab itu kita bersyukur. Kita punya iman kepada Tuhan tidak sia-sia. Karena jelas Yeremia 29 ayat 11 katakan, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Di sini kita melihat bahwa Allah ingin beritahukan kepada kita di tengah situasi pandemi, di tengah situasi perubahan-perubahan yang kita sendiri tidak tahu mau jadi seperti apa di depan kita,
Maka firman Tuhan katakan, aku ini punya rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Sebab itu, mari kita yang beriman bukan hanya berkata, terima kasih Tuhan, ada rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Tapi milikilah ketekunan dalam penderitaan seperti Ayub. Milikilah ketekunan untuk belajar seperti Isa. Milikilah ketekunan untuk selalu berusaha dan belajar taat seperti Yakub, sehingga mereka menerima apa yang mereka percayai, apa yang mereka harapkan, dan mereka melihat itu adalah bukti dari mereka percayai. Sebab itu mari, saya tidak tahu situasi kondisi sedang terjadi di tempat pekerjaan kita, dunia bisnis kita, kampus kita, ataupun di rumah tangga kita. Yang saya tahu, milikilah iman yang disertai dengan perbuatan. Karena perbuatan dari ketekunan kita, perbuatan dari tekad kita untuk belajar, ketekunan bagi kita untuk terus berjuang, maka itu adalah suatu yang akan mewujudkan iman kita hidup. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa di tengah situasi yang seakan-akan tidak ada pengharapan bagi kehidupan kami diingatkan bahwa kami punya iman kepada Tuhan. Sebab itu tolong kami supaya iman itu tidak merupakan satu tekad, merupakan satu keinginan, tapi berikanlah kepada kami suatu kemampuan untuk bekerja mewujudkan iman itu melalui ketekunan kami. Iman itu melalui kegiatan kami belajar terus untuk maju. Iman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami untuk selalu taat dan melihat hasil yang terbaik di dalam iman dan pengharapan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan ini. Karena kami percaya Engkau punya rancangan yang terbaik bagi kami untuk hari-hari yang ada di depan kami. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Besok hari Jumat adalah hari doa puasa bagi kita. Mari kita pakai waktu yang terbaik untuk doakan pekerjaan Tuhan, doakan kekudusan pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari hamba-hamba Tuhan sampai kepada jemaat dan rumah tangga anak Tuhan. Juga doakan bangsa dan negara kita, di mana seluruh dunia maupun juga negara kita sedang mengalami situasi yang tidak nyaman seperti ini. Biarlah kita menghidupkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan yang Tuhan ingin kita lakukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.